Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriani, NIM 2007-9010. Saya akan membacakan hasil karya ilmiah saya yang berjudul lengkapi kebutuhan vitamin C pada tubuh setiap hari dengan mengkonsumsi jambu biji. Abstrak. Universitas Negeri Padang, penulisan ilmiah, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, jurusan Kesejahteraan Keluarga, Delviani. Lengkapi kebutuhan vitamin C harian dalam tubuh dengan mengkonsumsi jambu biji. Abstrak. Sumber vitamin C sebagian besar berasal dari sayuran dan buah-buahan. Buah-buahan merupakan salah satu sumber makanan yang kaya akan berbagai macam vitamin, mineral, dan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Di sekitar kita, banyak sekali buah-buahan yang diketahui memiliki manfaat bagi kesehatan. Salah satunya adalah jambu biji. Jambu biji merupakan tanaman yang berasal dari negara di Amerika Tengah seperti Meksiko, Brasil, Kolombia, dan Venezuela. Buah yang juga disebut jambu biji ini kini telah banyak dibudidayakan dan dapat dinikmati di banyak negara tropis dan subtropis seperti Indonesia. Jambu biji kaya akan vitamin C, vitamin A, serta potasium dan antioksidan seperti likopen. Selain itu, jambu biji juga mengandung nutrisi lain seperti serat, zat besi, protein, magnesium, dan folat meski dalam jumlah yang sedikit. Kata kunci vitamin C, jambu biji, kebutuhan tubuh. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Vitamin merupakan suatu molekul organik yang sangat diperlukan tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan yang normal. Vitamin C disebut juga dengan asam askorbat sebagai antisariawan. Asam askorbat merupakan kristal putih yang mudah teroksidasi oleh udara sehingga warna menjadi coklat. Vitamin tidak dapat dibuat oleh tubuh manusia dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, harus diperlukan dari bahan pangan yang dikonsumsi. Kebutuhan tubuh akan vitamin C lebih kurang 30 magnesium setiap hari. Vitamin C atau asam askorbat bersifat sensitif terhadap pengaruh luar seperti suhu, oksigen, katalis, dan lain-lain yang menyebabkan kerusakan. Kekurangan vitamin C akan menyebabkan penyakit sariawan atau skorbut. Juga timbul sakit pelunakan dan pembekakan kaki, bagian paha pada anak yang giginya telah keluar, gusi membengkak, dan terjadi pendarahan. Sumber vitamin C sebagian besar berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Buah-buahan merupakan salah satu sumber makanan yang kaya akan berbagai macam vitamin, mineral, dan zat-zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Di sekitar kita banyak sekali buah yang diketahui memiliki manfaat kesehatan. Salah satunya adalah jambu biji. Jambu biji memiliki nutrisi dan daya penyembuh yang hebat. Jambu biji telah memberi banyak orang kesehatan dan kekuatan dalam masa ribuan tahun. Jambu biji telah memberi banyak orang kesehatan dan kekuatan dalam masa ribuan tahun. Jambu biji banyak ditanam di seluruh dunia di bagian tropis. Jambu biji memainkan peran yang sangat penting dalam diet, karena tidak hanya lezat rasanya namun juga sangat bergizi serta mengandung berbagai zat yang dapat membantu mengobati berbagai penyakit. Di Indonesia, jambu biji dapat tumbuh baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Walaupun terdapat berjenis-jenis jambu biji paling banyak digemari oleh masyarakat karena memiliki kandungan vitamin C terbesar dibandingkan dengan buah lainnya. Vitamin C yang banyak itu sebagai antioksidan. Selain itu, jambu biji digunakan sebagai obat diare, disentri, dan menurunkan kolesterol. Adapun manfaat dengan mengkonsumsi jambu biji yang melengkapi kebutuhan vitamin C pada tubuh, vitamin C merupakan bahan dasar kolagen yang sangat baik untuk mengatasi masalah keriput wajah pada perempuan. Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang akan dicapai dari melakukan penelitian ini adalah: 1. Manfaat mengkonsumsi jambu biji dalam melengkapi kebutuhan vitamin C pada tubuh. 2. Untuk mengetahui berapa kandungan vitamin C pada jambu biji. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Bagi penulis,
sendiri dapat dijadikan sebagai pengembangan kemampuan sehingga dapat menerapkan ilmu yang didapat tentang teknologi pangan dan rangka pengembangan pangan yang berkualitas, dapat diterima, disukai oleh masyarakat, serta penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman di bidang karya tulis ilmiah. 2. Bagi industri makanan, memberikan informasi bahwa mengkonsumsi jambu biji dapat melengkapi kebutuhan vitamin C pada tubuh dan bisa dijadikan produk yang berkualitas. 3. Bagi masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat manfaat jambu biji baik untuk tubuh dalam melengkapi kebutuhan vitamin C pada tubuh. Bab 2. Kajian pustaka. A. Vitamin C. Satu pengertian vitamin C. Vitamin C atau asam ascorbat atau sering disebut ascorbic acid adalah vitamin yang diperlukan untuk mencegah mengatasi kekurangan vitamin C. Kekurangan vitamin C menyebabkan berbagai penyakit skorbut. Selain itu, vitamin C juga memiliki efek antioksidan yang dapat membantu tubuh melawan radikal bebas. Vitamin C berperan penting dalam berbagai proses terjadi di dalam tubuh, termasuk menjaga dan mengoptimalkan serta sistem kekebalan tubuh, pembentukan kolagen, protein, neurotransmitter, dan meningkatkan penyerapan zat besi. Vitamin C adalah vitamin yang larut dalam air. Penting bagi kesehatan manusia, memberikan perlindungan antioksidan plasma lipid, dan diperlukan untuk fungsi kekebalan tubuh termasuk leukosit, fagositosis, dan komotaksis, penekanan reptilasi virus, dan produksi interferons. Vitamin C telah diusulkan bermanfaat dalam mencegah dan menyembuhkan flu biasa, mengurangi kejadian kelahiran prematur dan preeklampsia, penurunan resiko kanker dan penyakit jantung, dan meningkatkan kualitas hidup dengan menghambat kebutaan dan demensia. Dua, struktur vitamin C. Vitamin C merupakan acetolactones yang merupakan hidrofolik monovalen hydroxylanion. Penambahan satu elektron akan membentuk radikal bebas ascorbats. Perubahan bentuk ini lebih stabil daripada radikal bebas lain dan dapat menerima elektron lain, menjadi efektif beradikal Senger dan sebagai antioksidan yang bagus. 3. Sifat fisika, kimia, dan biologi vitamin C. Vitamin C merupakan hablur atau serbuk putih atau kuning oleh pengaruh cahaya lambat laun menjadi berwarna gelap dalam kering, stabil di udara. Dalam larutan cepat teroksidasi, melebur pada suhu lebih kurang 190 derajat Celcius. Bila terpapar udara, warnanya perlahan-lahan menjadi lebih gelap. Dalam keadaan kering, stabil di udara, tetapi dalam larutan akan teroksidasi dengan cepat lebih gelap. Larutan vitamin C mudah larut dalam air, agak sukar larut dengan etanol, tidak larut dengan kloroform, dan dalam eter dan benzen. Penyimpanan tidak boleh dikeringkan dalam wadah tertutup rapat, tidak tembus cahaya. Menurut Anonim 2014. Tidak seperti kebanyakan spesies hewan lain, manusia tidak dapat untuk membuat vitamin C, namun hanya datang dari sumber makanan. Vitamin C juga dikenal sebagai asam ascorbat larut dalam air. Ini merupakan kofaktor penting dalam beberapa reaksi enzimatik di mana fungsi utamanya adalah sebagai reduktor. Hal ini dilakukan dengan menyumbangkan elektron ke molekul lain yang kemudian memulai atau memungkinkan proses kimia terjadi untuk tingkat tertentu. Vitamin C sebagian dapat didaur ulang sebagai glutathione dalam sel, dapat mengubah bentuk teroksidasi dari vitamin C untuk mengurangi bentuk L-enosiomer ascorbat acid 1,2. Vitamin C diperlukan untuk membuat dalam memelihara kulit, ligamen, dan pembuluh darah, dan untuk menyembuhkan dan membentuk jaringan parut.
B. Peranan vitamin C. 1. Sebagai antioksidan. Vitamin C bekerja sebagai donor elektron dengan cara memindahkan satu elektron ke senyawa logam Cu. Selain itu, vitamin C juga dapat menyumbangkan elektron ke dalam reaksi biokimia intraseluler dan ekstraseluler. Vitamin C mampu menghilangkan senyawa antioksidan reaktif di dalam sel nektrolit, monosit, protein, lensa, dan retina. Vitamin ini juga dapat bereaksi dengan ferritin di luar sel. Vitamin C mampu menghilangkan senyawa oksigen reaksi, mencegah terjadinya LDL, teroksidasi, mentransfer elektron ke dalam torokvelor, teroksidasi, dan mengaprosi logam dengan saluran pencernaan. Sebagai zat penyambung radikal bebas, vitamin C dapat langsung bereaksi dengan anion superoksida, radikal hidroksil, oksigen singlet, dan lipid peroksida. Sebagai reduktor asam askorbat, akan mendonorkan satu elektron membentuk semidehidroskorbat yang tidak bersifat reaktif dan selanjutnya mengalami reaksi disproporsionasi membentuk dehidraskorbat dan bersifat tidak stabil. Oleh karena kemampuan vitamin C sebagai penghambat radikal bebas, maka peranan sangat penting dalam menjaga integritas membran sel. 2. 3. Sebagai kofaktor pada reaksi lain. Vitamin C juga berperan sebagai kofaktor dalam sintesis senyawa lain, sama seperti dalam pembentukan kolagen. Vitamin C mampu dalam hidrosilasi dari karnitin, senyawa yang mentransfer asam lemak rantai panjang ke dalam sel dari mitokondria untuk metabolisme energi. Vitamin C juga membantu dalam pembuatan hormon termasuk tiroksin dan membantu dalam pembuatan hormon dan mengatur kecepatan. C. Jambu biji. Pengertian jambu biji. Jambu biji atau dengan nama Latin Psidium guava, buah Java adalah buah tropis asal Amerika Tengah dan Amerika Selatan bagian utara. Buah ini memiliki warna kulit kuning kehijauan dengan daging buah berwarna merah, muda, atau putih. Pada bagian tengah terdapat banyak biji yang berukuran kecil. Hal ini membuat buah ini terkenal dengan sebutan jambu biji di Indonesia. Jambu biji dikenal karena bagian tengah buahnya terdapat biji yang berkumpul dan berukuran kecil. Tanaman ini berasal dari pulau di Laut Karibia, daratan Amerika Tengah, dan Amerika Selatan bagian utara. Jambu biji menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Sejak ratusan tahun yang lalu, tepatnya setelah benua Amerika ditemukan, saat ini tanaman jambu biji telah dibudidayakan dan menyebar luas di daerah Sumatera dan Jawa, yang meliputi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Agar dapat tumbuh dengan optimal, jambu biji memerlukan tempat dan iklim yang sesuai dengan pertumbuhannya. Jambu biji memerlukan suhu 2-28 derajat Celcius di siang hari dan iklim yang kering serta lembab dengan intensitas curah hujan antara 1.000 sampai 2.000 per tahun. Sehingga tanaman ini dapat tumbuh pada hampir seluruh daerah di Indonesia. Ketinggian tempatnya sesuai dan kurang dari 1.200 meter di atas permukaan laut, dan pH tanah yang dibutuhkan adalah 4,5 sampai 8,2 pH tanah. 2. Kandungan gizi jambu biji. Jambu biji merupakan jenis buah yang mengandung vitamin C yang tinggi dan cukup mengandung vitamin A dibandingkan dengan buah-buah lainnya seperti jeruk. Apabila jambu biji ikut dimakan, maka termasuk pula kandungan asam lemak tak jenuh, omega 3 dan omega 6, dan juga serat makanan dalam jumlah yang tinggi. Bijinya ikut dimakan, maka termasuk pula kandungan asam lemak tak jenuh, omega 3 dan omega 6, dan juga serat makanan dalam jumlah yang tinggi. Akan tetapi, kandungan vitamin C ini sangat tergantung pada spesies jambu biji. Sebagai contohnya, spesies jambu biji Psidium litorel, Pharsatelium
hanya mengandung 30 sampai 40 magnesium vitamin C per 100 per gram buah atau hanya per 10 dari kandungan spesies jambu biji lainnya. Jambu biji mengandung banyak karotenoid dan polifenol, yakni kelompok antioksidan utama. Karotenoid dan polifenol dapat menjadikan buah jambu biji memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Selain buahnya yang mengandung nilai gizi yang tinggi, daunnya juga mengandung nilai gizi yang cukup tinggi. Daun jambu biji juga memiliki manfaat yang tidak kalah besarnya. Ekstrak daun dan batang jambu biji memiliki khasiat terhadap kanker, infeksi bakteri, inflamasi, dan nyeri. Minyak atsiri daun jambu biji memiliki khasiat anti kanker dalam pengobatan tradisional, dan daun jambu biji digunakan untuk mengobati diare serta diabetes. Tabel 1 zat gizi pada jambu biji. Zat gizi air jambu biji 86 gram, energi 49 kalori, protein 0,9 gram, lemak 0,3 gram, karbohidrat 12,2 gram, serat 2,4 gram, vitamin C 87 mg, kalsium 14 mg, natrium 10 mg, tembaga 0,0 mg, zinc 0,3 mg, abu 0,6 gram, karoten 25 magnegram, tiamin 0,02 mg. 3. Pemanfaatan buah jambu biji. Jambu biji merupakan jenis tanaman yang serbaguna dan multifungsi. Jambu biji dapat tumbuh baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Daerah yang memiliki iklim tropis maupun subtropis juga baik untuk pertumbuhan tanaman ini. Tetapi saat ini umumnya tanaman ini ditanam di pekarangan dan di ladang-ladang. Pohon jambu biji merupakan tanaman perdu yang banyak bercabang, tingginya dapat mencapai 12 meter, besar buahnya bervariasi yang berdiameter 2,5 cm sampai lebih dari 10 cm. Namun, pemanfaatannya dalam masyarakat belum semaksimal mungkin. Buah dan daunnya dapat digunakan untuk obat tradisional, misalnya mah, diare. Selain itu, buah jambu biji juga kaya akan serat, khususnya pektin, mengandung tanin, kalium, dan likopen. Pektin untuk bahan pembuat gel atau jeli, untuk menurunkan kolesterol, yaitu meningkat kolesterol dan asam empedu dalam tubuh dan membantu pengeluarannya. Jambu biji juga mengandung tanin yang menimbulkan rasa sepat pada buah, tetapi juga berfungsi memperlancarkan sistem pencernaan, sirkulasi darah, dan berguna untuk menyerang virus. Kalium yang terkandung dalam jambu biji berfungsi untuk meningkatkan keteraturan denyut jantung, mengaktifkan kontraksi otot, mengatur jalannya zat-zat gizi lainnya ke sel-sel tubuh, mengendalikan keseimbangan cairan pada jaringan dan sel tubuh, serta menurunkan kadar kolesterol total dan trigliserida darah, dan menurunkan tekanan darah tinggi. Likopen merupakan karotenoid dan terdapat dalam darah 0, mol per liter darah, serta memiliki aktivitas antioksidan. Jika mengkonsumsi likopen dalam jumlah yang tinggi, khususnya pada jambu biji yang daging buahnya berwarna merah, berbiji banyak, dan rasanya manis, mempunyai efek memberikan perlindungan pada tubuh dari serangan berbagai jenis kanker. Budidaya tanaman jambu biji. Pembibitan pohon jambu biji dilakukan melalui sistem pencangkokan dan ovalasi, walaupun dapat juga dilakukan dengan cara menanam jambu biji secara langsung. Satu, persyaratan benih. Benih yang diambil biasanya dipilih dari benih-benih yang disukai oleh masyarakat konsumen yang merupakan bibit unggul, seperti jambu bangkok. 1. Buahnya cukup. 2. Buahnya tidak jatuh hingga pecah. 3.
pengadaan bibit lebih dari satu jenis untuk menjamin kemungkinan adanya persaringan bersilang. 2. Penyiapan benih. Setelah buah dikupas dan diambil bijinya lalu disemaikan dengan jalan fermentasi, biasanya ditahan selama 1-2 hari. Setelah itu diangin-anginkan selama 24 jam. Biji tersebut direndam dengan larutan asam dengan perbandingan 1:2 dari air dan larutan asam yang terdiri dari asam klorida atau HCl 25%, asam sulfat. Caranya direndam selama 15 menit, kemudian dicuci dengan air tawar yang bersih sebanyak 3 kali, berulang dengan air yang mengalir selama 10 menit. 3. Teknik penyemaian benih. Pilih lahan yang gembur dan sudah mendapat pengairan serta mudah dikeringkan. Di samping itu mudah diawasi oleh penyemaian. Cara penyemaian adalah sebagai berikut. Tanah dicangkul sedalam 20-30 cm sambil dibersihkan dari rumput, batu-batu dan sisa perpohonan, benda kasar lainnya. Kemudian tanah dihaluskan hingga menjadi gembur dan dibuat bedengan yang berukuran lebar 3-4 meter dan tinggi 30 cm. Panjang disesuaikan dengan lahan yang ideal, sekitar 6-7 meter, dengan keadaan bedengan membujur di utara selatan supaya mendapatkan banyak sinar matahari dengan jarak antara bedeng 1 meter. Dan untuk menambahkan kesuburan dapat diberi pupuk hijau, kompos pupuk kandang sebanyak 40 kg dengan keadaan sudah matang dan benih siap disemai. 4. Pemeliharaan pembibitan atau penyemaian. Pemberian pupuk kandang sebelumnya disemai akan lebih mendorong pertumbuhan benih secara cepat dan merata. Setelah bibit mulai berkecambah, sekitar umur 1-1,5 bulan, dilakukan penyiraman dengan menggunakan larutan ATOI 0,05-0,1% atau Gandasil 0,2% untuk merangsang secara langsung pada daun dan akar sehingga memberikan kekuatan vital untuk kegiatan pertumbuhan sel. 5. Pemindahan bibit. Cara pemindahan bibit yang telah berkecambah atau telah dicangkok maupun diokulasi dapat dengan mencungkil atau membuka plastik yang melekat pada media penanaman dengan cara hati-hati. Jangan sampai akar menjadi rusak dan pencukilan dilakukan kedalaman 5 cm agar tumbuh akar lebih banyak. Maka dalam penanaman kembali akar tunggangnya dipotong sedikit untuk menjaga terjadinya penguapan yang berlebihan. Pengolahan media tanam. 1. Persiapan. Sebagai salah satu syarat mempersiapkan lahan kebun persiapan. Sebagai salah satu syarat dalam persiapan lahan kebun buah-buahan, khususnya jambu biji, dipilih tanah yang subur, banyak mengandung unsur nitrogen. Meskipun pada daerah perbukitan, tetapi tanahnya subur dilakukan dengan cara membuat sengkedan atau teras pada bagian yang curam. 2. Pembukaan lahan. Tanah yang akan digunakan untuk kebun jambu biji dikerjakan semua secara bersama. Tanaman pengganggu seperti semak dan rerumputan dibuang dan benda-benda keras disingkirkan. Kemudian tanah dibajak atau dicangkul dalam dengan mempertimbangkan bibit yang mau ditanam. 3. Pembentukan bendengan. Tanah yang telah gembur dibuatkan bendengan berukuran 3 meter lebar, panjang sesuai dengan kebutuhan, tinggi sekitar 30 cm. 4. Pengepuran. Pengepuran dilakukan apabila dataran yang berasal dari tambak dan juga dataran yang baru terbentuk tidak bisa ditanam. 5. Pemupukan. Setelah jangka waktu 1 bulan dari pemberian kapur, pada lubang-lubang yang ditentukan kemudian diberikan pupuk kandang dengan urutan. Pada bulan pertama diberi NPK dengan dosis 12
2481 ons per pohon. Dan seterusnya. 3. Manfaat jambu biji. 1. Mengobati diare, 2. Batuk dan flu, 3. Merawat kulit, 4. Melindungi tubuh dari radikal bebas, 5. Melancarkan saluran pencernaan, 6. Meningkatkan sistem kekebalan, 7. Menurunkan tekanan darah dan kolesterol, 8. Menyehatkan mata, 9. Mencegah diabetes, 10. Mencegah demam berdarah. Bab 3. Metodologi. A. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di rumah penulis yang bertempat tinggal di Jalan Arepinang pada bulan Oktober. Alat dan bahan. Alatnya pisau, alat pemotong atau talenan, panci, dan gelas. Bahan: 1 buah jambu biji masak, 250 ml air putih. Cara pengolahannya: proses pengolahan jambu biji sebagai obat kebutuhan vitamin C pada tubuh terdiri dari tahapan antara lain: 1. Sortasi atau disebut juga dengan pemilihan. Dilakukan untuk memilih buah jambu biji. Sortasi dilakukan untuk memilih buah jambu biji yang baik, yaitu sehat dan juga bersih atau tidak ada ulatnya. 2. Pencucian. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada buah jambu biji. Pencucian ini dilakukan sampai buah jambu biji benar-benar bersih. 3. Pemotongan. Pemotongan ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan pada saat menghancurkan buah jambu biji. 4. Penghalusan. Tahap penghalusan merupakan tahap yang paling utama. Penghalusan bertujuan untuk menghaluskan daging jambu biji dan bijinya. Perebusan dilakukan sampai jambu biji benar-benar halus. Penghalusan dilakukan sampai jambu biji benar-benar halus. 5. Penyaringan. Tahap penyaringan merupakan tahap yang paling akhir. Penyaringan dilakukan dengan tujuan memisahkan hampas dengan air sari dari buah jambu biji. Air jambu biji ini yang nantinya akan digunakan untuk melengkapi kebutuhan vitamin C pada tubuh. Sekian hasil karya ilmiah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.